Ya, kajian episode ke berapa? 19 ya. Kita akan ngebahas tentang hasad atau dengki. Dan pembahasan di malam hari ini kayaknya sih bakalan ada 2 sesi. Maksudnya akan ada 2 episode, yaitu minggu ini dan minggu depan. Karena pembahasannya panjang teman-teman. Pembahasan tentang dengki ini panjang banget. Ada sekitar 16 halaman dan semua pembahasannya penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngebahas tentang dengki erat hubungannya dengan ngebahas tentang nikmat Allah. Jadi Aap ingin ngasih disclaimer awal atau ngasih warning di awal. Berhati-hatilah buat orang-orang dari kalian yang Allah kasih banyak hal-hal nikmat duniawi. Nikmat duniawi. Ya. Kalau wajah ganteng nikmat bukan? Nikmat. Kalau wajah jelek nikmat bukan? Nikmat. Wajahnya mah tetap nikmat dari Allah. Ya. Tapi jeleknya bukan merupakan nikmat menurut kebanyakan manusia. Walaupun kalau untuk orang yang soleh, kalau dia sama Allah dikasih wajah yang buruk, itu nikmat dari sisi dia jadi gak bisa sombong. Iya gak? Kalau orang jelek sombong, aduh itu keterlaluan. Ya, gak apa-apa jelek yang penting sombong. Astagfirullah, itu keterlaluan banget orang yang ngomong kayak gitu ya. Gak apa-apa jelek yang penting sombong, ya Allah. Itu peribahasa macam apa itu yang gak ada nilai positifnya itu loh. Udah sombong jelek lagi, udah jelek sombong lagi ya. Nah, itu insya Allah akan kita bahas. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan Amo nanya, apa obat dengki, Habib? An-Nabil. Obat dengki. Biar sembuh dari dengki. Oh ini, sholat. Sholat yang khusyuk. Ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu obat spesifik dari penyakit-penyakit hati tertentu, maka langsung aja ingat bahwa sholat khusyuk itu tuh obat dari segala macam penyakit hati. Semua penyakit hati. Dalam artian konotasi ya. Kalau penyakit hati yang dimaksud hepatitis ya ke rumah sakit, bukan sholat khusyuk. Walaupun dengan doa ya bisa juga sembuh tentunya ya. Tapi kalau sholat khusyuk bukan penyembuh hepatitis, tapi penyembuh sakit hati dalam artian penyakit-penyakit macam-macam seperti ria, dengki dan sebagainya. Karena udah lama banget kita nggak bahas, rasanya rindu untuk mengulang pembahasan sholat khusyuk. Coba teman-teman, buat kalian yang sampai sekarang belum hafal surat Al-Fatihah dengan terjemahannya, segera hafalin. Dan buat kalian yang udah hafal terjemahan surah Al-Fatihah, tapi kalian belum hafal respon Allah dalam surah Al-Fatihah, segera hafalin sekarang. Lalu kalian coba bertekad, nanti mulai sholat subuh besok, mulai sholat duha besok, mulai sholat duhur besok, saya mau mulai menghayati Al-Fatihah dengan terjemahannya, dengan respon Allahnya. Karena kalau kita sholat sambil menghayati Al-Fatihah, sambil menghayati respon Allah, itu indah banget. Hati kita jadi lebih adem, kita jadi lebih takut ngelakuin dosa, kita jadi lebih ngerasain indahnya sholat. Ya, mau langsung ngebacain, kalian berusaha menghayati aja ya masing-masing ya. Saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah ngebalas, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah merespon, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah merespon, fawwada ilayya abdi, hambaku pasrahkan dirinya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Allah merespon, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al, ini adalah antara diriku dan hambaku. Apa yang hambaku pinta akan dikasih. Allah bilang untuk hambaku akan dapat apapun yang dia pinta. Ternyata yang kita minta di ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, tujukan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Allah merespon, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antara diriku dan hambaku, untuk hambaku apa yang dia pinta. Lalu kita baca amin, ya Allah kabulkanlah. Ayat 1 dan ayat 6 gak ada respon Allahnya ya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, itu hadis qudsi, bahwasanya Allah merespon tuh di ayat yang kedua, 3, 4, 5, dan 7. Itu indah banget kalau kita bisa sholat sambil ngehayatin. Kita yang banyak masalah, kalau kita sholatnya baik, Allah akan mudahkan keluar dari masalah itu. Kita yang banyak maksiat, kalau kita sholat dengan khusyuk, Allah akan tolong kita untuk menjauhi maksiat-maksiat tersebut. Semakin kita khusyuk sholatnya, semakin Allah tolong kita untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Hanya saja ketika kita udah balik ke maksiat yang dulu kita udah taubati, itu berarti ada dari sholat kita yang udah mulai luntur khusyuknya. Balikin lagi teman-teman. Jangan nyerah. Perbaiki lagi sholatnya. Pelanin lagi sholatnya. Kalau yang dulu udah biasa tenang sholatnya, lalu sekarang udah biasa ngebut lagi, apa yang dikejar? Semakin kita ngebut sholat, semakin hidup kita oleh Allah dipersempit. Jadi apa yang kita kejar gitu? Tentunya sesuai kondisi juga. Kalau emang kita kondisinya lagi harus ngejar kereta, kita cuma punya waktu 10 menit, ya sholat duhurnya 8 menit aja gitu. Jangan sampai sholat duhurnya 15 menit, nanti udah buyar konsentrasi. Pas salam keretanya udah pergi. Tapi sekarang kan bisa sholat di kereta api juga ya, ada musolanya. Tapi intinya lihat situasi kondisi. Kalau emang kondisi kita lagi waktu tuh luang, sholat maksimalin. Gak harus panjang bacaannya, gak harus baca Al-Baqarah, tapi yang penting Al-Fatihah pelan, tenang, dihayati, enak banget teman-teman. Jadi sebenarnya pembahasan kita tiap Jumat itu kan ngobatin berbagai macam penyakit hati. Sebenarnya beres kalau sholat khusyuk mah. Tapi karena kita sholatnya nggak selalu bisa khusyuk, maka kita harus tahu obat dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, biar kalau misalnya sholat kita nggak khusyuk pun, mudah-mudahan kita bisa sembuh dari penyakit hasad dan sebagainya dengan obat yang lain. Agak nggak runut pembahasannya. Takutnya di antara kalian ada yang mulai ngantuk, jadi harus ngasih poin penting dulu. Obat iri yang pertama, obat dengki yang pertama, ya. Ini harusnya dibahasnya pekan depan, tapi langsung loncat. Ini belum ngebahas apa itu dengki, apa itu ini langsung loncat dulu deh, biar kaliannya nggak ngikutin alur. Soalnya kalau ngikutin alur takutnya udah bisa nebak bakalan bahas apa, lalu kalian ngantuk. Jadi sekarang mau langsung ngasih tahu obat dari hasad, obat dari dengki. Coba Adrian, kira-kira apa obat dari dengki? Sholat. Iya, selain sholat. Tadi udah dibahas ya, selain sholat. Tahu Adrian? Nggak tahu? Nyerah, taluk? Taluk, oke.
baikin orang yang kita dengki. Baikin orang yang kita dengki secara spesial, secara spesifik. Andrian lagi iri ke Arizal misalnya, dengki ke Arizal karena misalnya AA baru beli mobil Lamborghini Spider 75 miliar misal ya teman, gak akan beli asli ama. Kalau punya 75 miliar mending beli mobil yang 1 miliar. 74 miliarnya buat makan-makan gitu daripada buat beli mobil, apalagi cuma 2 seat lah. Mubazir. Tapi andai ini mah AA punya mobil Lamborghini Spider tuh yang 75 miliar, si Adrian iri sama AA, dengki sama AA, marah. Cara buat ngilangin dengkinya adalah Adrian baikin AA, senyumin kek, kasih martabak kek. Nah itu tuh nanti dengki bakalan hilang. Ingat ya, ini obat yang terampuh di luar sholat khusyuk tentunya adalah baikin orang yang kita dengki. Baikin orang yang kita dengki. Kalian seneng sama cewek, ceweknya direbut cowok lain, nikah sama cowok lain. Baikin cowoknya, tapi jangan sampai jadi nggak normal ya. Oke, baikin cowoknya dalam artian positif ya. Bukan jadi baikin cowoknya terus direbut cowoknya gara astagfirullah eta nanaon. Itu mah itu perlu ke psikiater yang kayak gitu ya. Nah, jadi gitu caranya teman-teman. Baikin orang yang kita dengki. Oke, itulah penutup dari pembahasan ini dan sekarang baru mulai pembahasannya ya. Oke teman-teman, apa sih dengki? Apa sih hasad? Kalian harus paham. Ketika Nabi SAW bilang dalam hadis hasad, itu maknanya bisa dua. Ya, pertama, hasad yang dimaksud adalah kita mengharapkan orang yang dapat nikmat, misal orang lain dapat nikmat nih, apapun nikmatnya, nikmat duniawi, nah kita ngarep si nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap nikmat itu hilang dari dia dan si nikmat itu jadi milik kita. Itu namanya dengki, hasad. Ini jelas haram mutlak. Kedua, yang dimaksud hasad dalam hadis adalah ada orang dapat suatu nikmat, kita senang sama nikmat itu. Ih, aku juga pingin nih kayak gitu. Tapi kita nggak ngarepin orang tersebut jadi kehilangan nikmatnya. Contoh deh ya, Nabil punya apa? Sebut aja punya apa gitu yang kira-kira bisa didengki. Laptop. Punya laptop. Laptop apa? Lenovo. Yang Lenovo. Yang bagus deh. Lenovo bagus sih. Lumayan. Iya. Yang lebih bagus yang 20-30 juta deh. Laptop gaming ada yang 90 juta ya? Asus Arlogi. Arlogi. Oh, dikira Arlogi mah jam tangan. Oke. Si Nabil punya laptop gaming yang harganya 99 juta kurang lebih gitu ya. Nah, kalau ngarep semoga laptop si Nabil hilang tah, dicuri, dan semoga laptopnya si pencurinya ngasih ke saya gitu ya misalnya. Nah ini mah jelas hasad, ini parah banget, ini dosa besar. Tapi kalau hasad yang dimaksud adalah gini, ih Nabil punya laptop gaming 99 jutaan nih, saya juga pingin nih, saya senang deh ngelihat Nabil senang. Cuman saya juga pingin senang dengan dapatnya laptop tersebut. Nah kalau kayak gini, ini mah gak haram. Ini mah gak haram. Ini mah namanya ghibthah atau munafasah, lomba-lomba. Berlomba-lomba ingin mendapatkan sesuatu atau ghibthah. Nah, kalau ini gak haram. Ketika Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang dimaksud hasad di sini adalah hasad versi kedua. Ya. Hasad versi kedua, bukan versi pertama. Ya, jadi jangan salah paham sama hadis. Wih, Nabi ngebolehin hasad untuk dua hal. Apa aja? Satu, orang yang Allah kasih ilmu, lalu dia mengamalkannya siang malam, dan orang yang dikasih oleh Allah harta, dan dia mensedekahkannya siang dan malam. Oh, berarti boleh hasad sama orang yang dermawan. Si Ali super kaya misalnya, terus saya bilang, aku boleh hasad ke Ali. Ya Allah, mudah-mudahan Ali hancur mulai besok, dan uangnya jadi milik saya supaya saya bisa banyak sedekah. Itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Karena hasad yang diperbolehkan Nabi SAW adalah hasad dalam pengertian yang ke-1 atau kedua? Kedua.
Yang kita bedanya apa? Antara yang pertama dan kedua, coba Elwin. Beda antara hasad tipe 1 dan hasad tipe kedua. Kalau yang pertama dia tuh dia tuh pengen nikmat orang lain itu hilang. Kalau yang pertama dia pingin nikmat yang dirasakan orang lainnya hilang. Betul. Kalau yang kedua? Yang kedua dia nggak pengen nikmatnya hilang, maksudnya dia pengen punya aja dan bahkan bisa jadi senang dengan nikmat yang ada. Betul. Kalau yang hasad versi kedua tuh dia nggak pingin orang lain kehilangan nikmatnya, dia mah cuma pingin yang sama aja yang kayak gitu. Bahkan bisa jadi dia tetap senang ngelihat orang lain senang. Ya, nah ini no problem kalau yang ini. Oke? Paham ya di sini hasad ya? Oke. Sekarang mau sampaikan 4 level hasad dulu. Oke, 4 level hasad ini penting supaya kalian tahu kalian ada di stadium berapa. Ya. Level terparahnya dulu deh. Level tertinggi ini stadium 4 kalau kanker. Level hasad tertinggi adalah ketika kita gak bisa ngelihat orang lain senang. Apapun orang lain tuh gak boleh punya. Si Elwin lulus cum laude, ada yang langsung marah. Dia gak pantas untuk cum laude. Padahal AA bukan teman sekelasnya, bukan teman kampusnya, bukan siapa-siapanya Elwin, bahkan AA kuliah aja kagak gitu ya. Tapi ngelihat Elwin cum laude AA bilang, gak boleh si Elwin cum laude. Akbar tiba-tiba dapat motor baru dikasih sama guru. Gak boleh Akbar punya motor baru. Jadi ini level stadium 4, yaitu dia gak bisa sama sekali ngelihat orang lain senang. Pokoknya manusia lain gak boleh senang. Kalau ada orang lain yang senang, dia kecewa, dia marah. Ini adalah dosa hasad terekstrim. Ini dosa hasad terekstrim. Karena dia emang gak mau ada orang lain yang senang. Ini membuktikan hatinya udah sangat ekstrim busuk. Busuknya udah di atas rata-rata orang busuk. Dia mah bukan expire lagi, bukan kadaluarsa dia mah. Ya. Udah di atas kadaluarsa udah berapa kuadrat itu. Kalau kuadrat mah pangkat 2 ya, nggak ada berapa kuadrat lagi. Ya pokoknya dia udah terparah aja itu. Kalau kalian ada di tipe ini, taubat. Ya. Kalian gak bisa ngelihat orang lain senang, itu taubat teman-teman. Karena kalian ada di level hasad tertinggi. Level hasad stadium 3, kita mulai turun nih, yaitu dia gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Dia ingin orang lain tersebut nikmatnya hilang, lalu berpindah ke dia. Sekilas lebih parah yang tadi pertama atau kedua? Kalau yang pertama mah, dia mau pokoknya pingin orang lain hancur aja gak punya nikmat. Dia gak harus dapat nikmatnya, tapi dia pingin orang lain hancur aja. Nabil dapat mobil baru, sing hancur mobilnya. Elwin cum laude, sing gak dapat kerjaan selamanya. Genta dapat kerjaan baru dengan gaji 2 digit, amin ya Allah, 20 juta plus. Sing cepet-cepet dipecat pokoknya Genta. Ini tipe pertama. Kalau tipe kedua mah gini, Nabil dapat mobil baru, si mobilnya hancur atau si mobilnya jadi punya saya, dipindah ke saya. Elwin cum laude, semoga Elwin nanti gak dapat kerjaan dan saya nanti kuliah cum laude. Genta dapat gaji 20 juta plus, sing cepet-cepet dipecat lalu saya nggantiin Genta. Sekilas lebih parah yang pertama atau kedua? Yang kedua ya, karena kedua mah bukan cuma ingin hancur, tapi pingin si barang yang hancur itu atau yang lenyap dari orang lain tersebut pindah ke kita. Kayak lebih parah ya. Iya gak sih? Tapi kalian coba perhatikan baik-baik. Kalau yang kedua, ya alias yang stadium 3 ya. Kalau yang stadium pertama itu atau yang pertama dulu. Stadium keempat ya, yang paling parah tadi, yang pertama A sebutin, dia mah emang gak bisa sama sekali ngeliat orang lain seneng. Jadi dia tuh di hatinya gak ngarepin apa-apa kecuali orang hancur. Itu yang jadi fokus dia. Dia hanya bisa bahagia ngelihat orang lain hancur. Kalau yang stadium selanjutnya, stadium 3, dia mah kebagi. Pecah konsentrasinya.
Iya sih, dia ingin orang lain nikmatnya hilang, tapi dia juga ingin nikmat tersebut berpindah ke dia. Artinya, kalau misalnya nikmat dari orang lainnya nggak hancur nih, tapi dia bisa ngedapetin apa yang dia inginkan itu. Kayak misalnya si Genta dapat gaji 20 juta. Kalau yang pertama kan A pingin Genta segera dipecat. Itu kan ya. Kalau yang tipe kedua, kalau Genta A pingin Genta dipecat, lalu AA yang ngegantiin Genta. Tapi andai Genta nggak dipecat, lalu AA juga dapat pekerjaan dengan gaji yang sama 20 juta, maka rasa marah Harizalnya tuh lumayan turun gitu. Ngerti nggak? Jadi rada-rada turun. Rada-rada plong lah, walaupun masih kesel. Kenapa sih Genta masih gajinya 20 juta? Gitu. Nah, sehingga di sini dia pecah antara rasa ingin dapat nikmat tersebut dan ingin dia hancur, ingin orang lain hancur. Kalau yang pertama murni ingin orang lain hancur aja, itu mah dia udah busuk banget gitu. Gak bisa ngelihat orang lain bahagia tuh gak bisa. Itu membuktikan hatinya udah super duper busuk. Kalau yang kedua terbagi, ya dia ada sisi busuknya yaitu ingin orang lain hancur, tapi dia ada sisi cinta duniawinya juga, cinta dunia juga. Dan ketika dia dapat dunia yang dia inginkan, rasa kesel terhadap orang yang lain itu mulai berkurang dikit-dikit. Gitu. Tapi ini juga tetap parah, ini juga tetap dosa besar. Tipe ketiga, dia ingin dapat nikmat yang dimiliki orang lain. Dia pengen dapat, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak dapat, nggak apa-apa deh. Tapi orang lainnya harus hancur dengan tujuan agar kita bisa setara. Agar kita bisa setara gitu. Nah, yang ini juga lebih ringan. Di sini yang dia highlight itu bukan ingin orang lain hancurnya. Tapi yang dia inginkan adalah semua orang derajatnya sama. Gitu. Kita tahu kalau di Hindu kan ada kasta-kasta gitu ya. Dan yang sangat menentang Hindu tuh ajaran apa? Selain Islam tentunya. Selain Islam, ajaran apa? Yang menentang adanya kasta? Buddha. Makanya orang-orang Buddha dulu kan dibantai kan waktu di India itu. Karena orang-orang Buddha ingin ada equality, semua tuh harus sama setara gitu. Nggak boleh ada yang beda-beda kasta, dan itu ditentang oleh orang-orang Hindu. Nah, jadi untuk dengki versi yang nomor 3 alias kalau pakai stadium berarti stadium kedua adalah dia tuh yang jadi fokus dia tuh ingin semua orang setara. Biar gak ada kebencian tuh kudu setara kita. Makanya antara aku bisa dapat apa yang dia miliki. Jadi kalau Nabil punya Lamborghini, A juga harus punya Lamborghini biar kita jadi setara. Atau gak apa-apa gak punya Lamborghini, tapi yang Nabil hilang Lamborghininya biar kita setara lagi gitu. Ini juga sama, ini juga dengki, ini juga dosa besar. Ya. Adapun yang keempat, ini lain. AA ingin dapat apa yang dimiliki oleh orang lain, dan AA sama sekali gak ada kebencian terhadap orang lain tersebut. Ya, misalnya AA sederhana, Genta kaya, terus saya bilang, pingin kaya, kayak Genta. Semoga Allah berkahi Genta kekayaannya, dan AA juga pingin kaya kayak Genta. Nah, kata Imam Al-Ghazali, dengki yang level ini untuk perkara duniawi dimaafkan oleh Allah. Jadi gak dosa. Adapun untuk perkara akhirat, maka tidak mengapa. Bahkan harus. Ya, bahkan bagus. Si Sultan misalnya, maaf Sultan. Sultan rajin ngaji. Masya Allah, tugas di UI udah banyak numpuk, tapi pokoknya tetap istiqomah, ada agenda rutin ngaji Quran sama terjemahannya. Sedangkan AA baru dikasih stres sedikit aja, masalah sedikit, bacaan Quran langsung di skip hari itu. Terus AA dengki ke Sultan dalam poin keempat ya, dengkinya. Maka itu malah bagus, berpahala kalau kayak gini. Ya, karena AA tetap pingin Sultan soleh, dan AA juga pengen jadi soleh kayak Sultan. Maka itu bagus. Yang aneh, dan ini jarang ada ya. Ini aneh banget aneh.
ngelihat orang lain soleh, lalu dia pingin orangnya jadi nggak soleh dan dia pingin jadi soleh. Ini kacau, ngerti gak? Misalnya ngelihat si Elwin teh tobat dari dosa masa lalunya, punya dosa banyak, misalnya preman, pembunuh dan lain-lain si Elwin teh. Terus si Elwin tobat gitu. Terus saatnya ngeliat, si Elwin mending soleh, tobat dari dosa-dosanya. Aku juga harus lebih soleh dari Elwin. Semoga Elwin balik lagi ke dosa masa lalunya. Ini aneh gitu, aneh. Atuh kalau soleh mah gak akan ngerugiin orang lain, dah. Kalau orang lain soleh gak akan ngerugiin kita. Kenapa kita ngarep dia jadi gak soleh? Kan lucu. Di mana otaknya? Tapi ada yang kayak gitu, ada. Karena dia jadi solehnya bukan karena Allah. Dia jadi soleh karena pengakuan dari manusia. Sehingga ketika Elwin jadi soleh lalu dipuji-puji oleh orang lain, Aa pengen soleh juga, biar dipuji-puji oleh orang lain juga. Lalu si Elwin balik ke dosa masa lalu supaya Elwin gak dipuji-puji lagi, sehingga pujiannya terkerucutkan ke Aa. Nah kalau gitu bahaya ini, karena dia udah menghimpun antara beberapa dosa. Dosa dengkinya iya, dosa rianya iya, dosa ujubnya iya, dosa sombongnya iya. Hati-hati tuh, ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang lucu gitu, ada cewek pakai kerudung panjang, lalu kemudian ada cewek yang temannya yang seksi, tiba-tiba pakai kerudung yang lebih panjang lagi. Lalu si yang kerudung panjangnya teh bilang, kok dia kerudungnya lebih panjang dari aku? Nggak boleh kayak gitu. Dia harus balik ke dosa masa lalunya. Saya nggak mau tersaingi. Aduh, ini kacau. Berarti dia selama ini pakai kerudung panjang emang karena ingin pujian orang lain, ingin pengakuan orang lain. Itu kacau. Dia harus tobat. Sebelum tobat dari dengki, tobat dulu tuh dari ria. Karena itu udah syirik gitu. Dan dosa syirik itu masuk neraka yang kayak gitu. Hati-hati ya. Ini, kalian ngerti nggak ngomong gini? Soalnya takut pabaliat ini, emang pembahasan tentang dengki itu rada-rada berat sekarang ya. Nanti kalau kajian yang versi mendalamnya mungkin minggu depan ya teman-teman. Ini mau ngasih rangka-rangkanya dulu biar kalian paham. Nanti minggu depan yang ngasih kisah-kisah juga. Terus pengen ngasih kisah tentang sahabat, bagaimana mereka itu jauh dari yang namanya kedengkian gitu. Biar hati kita bisa lebih kesentuh. Untuk sekarang ngasih rangka-rangkanya dulu. Ingin ngingetin ke kalian, ngasih warning ke kalian bahwa dengki itu parah dosanya. Dengki itu artinya kita menyalahkan Allah, seakan-akan kita menyalahkan Allah atas nikmat yang Allah berikan ke orang lain. Kalau kita emang benar-benar sampai marahnya ke Allah, kita kafir tuh. Kalau dengkinya sampai ke tahapan kita marah ke Allah, ya Allah, kenapa engkau ngasih ke dia? Sedangkan aku kayak gini, gak becus kau jadi Tuhan ya Allah. Seperti yang diucapkan sama si YM. Murtad itu, ngomong kayak gitu. Dan jemaahnya pada ketawa lagi pas ngedengerin kayak gitu. Itu kekafiran akbar ketika dia ngomong kayak gitu. Ngomong ke Allah, ya Allah engkau gak becus jadi Tuhan. Ya, itu adalah kekafiran akbar. Nah, teman-teman hati-hati. Kalau misalnya kita mulai iri, dengki ke orang lain, gara-gara teman kita dikasih wajah ganteng sedangkan kita standar. Atau kita udah jadi yang paling ganteng di kelas, lalu ada orang mutasi ke kelas kita. Ada orang mutasi ke kelas kita. Dan si orang ini lebih ganteng dari kita. Sehingga kita yang awalnya jadi bintang kelas gara-gara kegantengan, tiba-tiba jadi pindah. Wanita-wanita tuh jadi biasa aja ke kita karena ngelihat yang lebih ganteng. Lalu gara-gara ada orang yang lebih ganteng di kelas, kita jadi marahnya ke Allah. Ya Allah, kenapa harus ada yang lebih ganteng dari saya gitu? Aduh, emang ini lucu banget emang kalau orang-orang punya penyakit hati tuh kalau kita ngelihat bikin ngakak asli teman-teman. Bikin ngakak ya. Kok bisa sebodoh ini gitu orang teh. Kalau dia sampai marahnya ke Allah, maka dia kufur akbar. Dia telah marah ke Allah. Hati-hati. Tapi kalau misalnya kita nggak marah ke Allah sih, cuman kita ya kesel aja gitu sama posisi dia yang akhirnya nyaingin kita. Dulu waktu di Australia tuh punya temennya tuh paling baik di kelas, paling cerdas. Masih ingat. Dan ketika ke sana, jadi yang nomor 1. Jadi yang paling cerdas dan yang paling baik.
Dia tuh marah ke Rizal. Kenapa kamu harus jadi anak yang baik, Cina? Lah, terus harus jadi anak yang jahat apa? Terus dia mukulin Rizal. Mukulin terus tangannya dipelintir kayak gitu. Dia orang yang paling baik. Kalau misalnya ada guru, dia langsung kelihatan baik, nggak mau nyakitin. Pas nggak ada guru, disakitin. Pas kemarin ngechat gitu ke dia, kamu dulu zolim ke saya, kamu zolim Walid. Terus dia minta maaf, I'm so sorry Rizal, I'm so sorry gitu, minta maaf. Ya udahlah, untuk Walid maafin. Masih bisa maafin deh. Tapi untuk si Fauzi yang dari Vietnam, nggak maafin, bahkan ngedoain kehancuran sampai sekarang kalau inget dia, karena dia ngebully Rizal pas lagi sholat, digangguin abis-abisan pas lagi sholat, dipukul pas lagi sholat. Itu si Fauzi nggak pernah maafin sampai hari kiamat. Ya, mendoakan kehancuran bagi dia. Kalau dia udah hancur pun di hari kiamat, masih berharap masih bisa ngambil pahala dia. Ya, saking dia zolim ke Rizalnya pas lagi sholat gitu lah. Bukan pas lagi. Dan ini dua orang ini dua-duanya good boy gitu di kelas teh. Apa yang menyebabkan mereka bully Karena mereka tersaingi sama gitu. Cuman beda kezolimannya. Yang satu zolimnya sampai berani pas lagi sholat, ngezolimin yang satu nggak berani pas lagi sholat. Tapi yang di waktu-waktu lain, si Walid ini suka ngebully tapi kadang-kadang dia baik juga gitu ya. Kadang-kadang pas lagi sakit dia yang kasihan ke jadi makanya masih bisa legowo maafin dia gitu. Beda sama si Fauzi, nggak bisa maafin gitu. Dari Vietnam, masih ingat itu. Lihat ya, udah berapa tahun yang lalu dizolimi. Sekarang usia 33. Dulu 13, 20 tahun yang lalu, tapi masih apal wajah mereka berdua. Sangat-sangat apal. Karena kedengkian itu ngancurin mereka. Kecuali kalau mereka tobat sungguh-sungguh, tapi tetap nggak maafin. Urusan mereka tobat, nanti mereka dengan Allah, dan nanti gimana caranya Allah bikin pahalanya tersalurkan, itu terserah ketentuan Allah. Yang jelas kalau untuk Walid maafin gitu. Lihat gak sih, kedengkian bikin kayak gitu. Sampai berani zolim ke orang lain. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf sampai zolim ke Nabi Yusuf gara-gara dengki. Seperti itulah bahayanya kedengkian. Jadi ingat ya, kalau kita dengki, itu ada unsur kita marah kepada ketentuan Allah. Dan kalau kita emang benar-benar marah sama Allahnya, kita murtad. Tapi kalau kita nahan diri, kita nggak marah sama Allah, tapi kita marahnya ke si orang yang Allah kasih nikmatnya, tetap aja itu dosa besar. Oke? Tetap aja itu dosa besar. Baik. Sepertinya ini poin-poin rangka yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Dan ini kita tutup dengan pepatah orang Baduy ya. Orang Arab Baduy itu pernah mengatakan, aku nggak pernah melihat ada orang yang zolim yang lebih kesiksa dan posisinya tuh sama persis dengan orang yang terzolimi. Ulang ya. Aku nggak pernah ngelihat ada orang zolim yang posisinya tuh kayak orang yang terzolimi, lebih daripada orang yang hasad. Ini kalimatnya emang agak susah bagaimana ya mempersimpelnya. Gini deh, orang hasad itu zolim nggak? Zolim. Tapi orang yang hasad itu kesiksa, bagaikan dia tuh adalah orang yang jadi korban. Kenapa? Karena gini, dia gak bisa ngelihat orang lain senang. Sedangkan orang-orang tuh pasti Allah kasih kesenangan. Gak ada satupun orang di dunia ini yang gak dikasih Allah nikmat. Gak ada. Lihat aja orang di Palestina yang lagi, ya Allah, ketindas abis-abisan. Tapi mereka pas lagi dapat roti, dapat mainan tuh mereka senyum, mereka ketawa, mereka kelihatan bahagia banget. Kalau kita jadi orang yang dengki level 1, alias yang stadium terparah, stadium 4, kita ngelihat orang Palestina senyum aja, kita marah. Gak boleh mereka bahagia. Kok bisa? Ada orang yang gak bisa ngelihat orang lain senang sama sekali. Sedangkan manusia di sekelilingnya tuh pasti Allah kasih nikmat. Beda-beda lagi menikmatnya, macem-macem. Ada yang Allah kasih anak yang soleh, ada yang dikasih anak yang cerdas, ada yang dikasih anak yang kuat, ada yang dikasih anak yang berbakti. Dan kita ngelihat itu semua kesiksa.
Bagaimana kita nggak jadi orang yang paling sengsara? Kita nggak bisa ngelihat orang lain seneng. Nah tipe ini, kata orang Arab Badui tersebut, orang hasad tuh kesiksa banget. Seakan-akan dia tuh korbannya, padahal dia pelaku. Dia pelaku. Coba ya, indahnya hidup kalau nggak ada dengki. Indahnya hidup kalau kita nggak ada dengki. Kita nggak punya makanan. Kita lapar. Terus ngeliat ada orang lain makan yang super enak. Terus kita bilang, ya Allah, mereka makan enak banget. Terus senyum-senyum, ketawa-ketawa, senang banget aku ngeliatin mereka aja, aku jadi ikut kenyang deh ya Allah. Coba lihat kalau ada orang yang sampai ke derajat itu kan luar biasa banget. Dan itulah derajat sahabat Nabi SAW. Mereka lapar sampai ketika gak ada makanan di rumah teman-teman kecuali 1 porsi. Datang tamu, maka si ayah ini nyuruh ke istrinya, sayang tolong matikan lampu, matikan lilin. Lalu kita bawa sendok, bawa piring, kita pura-pura makan. Sedangkan porsi makanan yang tinggal satu-satunya ini kasihkan ke tamu Rasulullah SAW. Akhirnya si tamunya makan, sahabat yang jadi tamunya makan. Sedangkan sahabat yang jadi tuan rumahnya itu nggak makan apa-apa kecuali kelontang-kelontang gitu, suara piring sendok aja kena piring. Padahal nggak makan apa-apa. Ya Allah. Dan itu udah bikin bahagia. Dan tahu apa yang terjadi? Allah sampai senyum gara-gara itu. Lupa Allah senyum atau Allah ketawa. Dalam hadisnya nanti kalian bisa cek. Ini ada dalam tafsir surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-10. Itu kejadiannya ini teman-teman. Sahabat lagi lapar-laparnya, gak ada makanan kecuali 1 porsi. Pas kebetulan datang tamu, Nabi SAW menawarkan siapa yang mau memuliakan tamu. Akhirnya sahabat ini ngacung, aku ya Rasulullah. Diajak ke rumahnya, tamunya suruh makan sampai kenyang, dan mereka berdua, bahkan anak-anaknya gak makan. Mungkin ada yang nanya, emang boleh? Gak boleh sih sebenarnya dalam kasus normal. Kita harus dahulukan orang lain atau anak dan istri dulu. Anak dan istri harus didahulukan daripada orang lain ya. Tapi dalam special case, dalam kasus-kasus spesial, di mana anak kita bisa ngerti, istri kita bisa sama-sama ngerti, dan anak serta istri kita sama-sama bisa ngarepin pahala Allah, dan kita mendahulukan orang lain, maka ini spesial. Ini kasus spesial. Ya, dan ini butuh keimanan yang tinggi tentunya. Dan jangan maksain. Kita bisa, tapi istri nggak bisa. Jangan marah ke istri. Karena emang itu hak istri dan anak. Kalau emang makanan cuma satu-satunya, kasihnya ke istri dan anak. Tapi kalau istrinya bisa ngerti, ingin dapat pahala dari Allah besar, dan anak-anaknya juga ingin dapat pahala besar dari Allah, bisa tuh lakuin itu. Dahulukan orang lain. Itu sampai Allah senyum coba. Sampai Allah ketawa atau senyum dalam hadisnya. Itu kan berarti luar biasa banget pahalanya. Gede banget tuh. Ya. Itulah kisah para sahabat yang gak ada dengki. Gak ada iri. Kalaupun pernah kejadian mereka taubat. Dan taubatnya membuat mereka jadi semakin baik lagi di sisi Allah. Luar biasa teman-teman. Baik, itu aja rangka-rangkanya. Nanti pekan depan insya Allah kita akan ngebahas tentang obatnya. Kita akan ngebahas kisah-kisah indahnya. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa lebih nyentuh ya buat AA pribadi. Karena jujur malam hari ini AA cuma ngasih rangka-rangkanya aja supaya kalian paham. Kalian bisa mendeteksi kalian ada di mana nih penyakitnya. Mau nanya Ali ada di mana? Wih, jangan juga. Gak boleh, ini kan penyakit personal. Jangan tanya orang secara spesifik. Kita yang jadi self-diagnose aja. Kita mendiagnosa diri sendiri, kita ada di level mana. Kalau kita ada di level 4, taubat segera hari ini juga. Tapi aneh dah kalau kalian bisa ada di level 4, gak normal kalian dah, asli. Kalau kalian ada di level 1, maksudnya level stadium 4 yang paling parah tuh. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau nanya pertanyaan, boleh nanya. Apakah akibat dari hasad itu? Oke, baik. Ini kegedean kipas. Ya. Baik. Ada yang mau nanya dari kalian, Sof? Ya, silakan Nabil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Semoga Allah merahmati A dan keluarga juga. Amin. Makasih. Oke, mungkin mau nanya. Itu saya udah tanya lewat kolom Iya, chat. tenang. Nanti akan dibahas ya, nanti tenang ya, tenang.
Ini yang hadir langsung dulu. Tadi kan udah nyampein tentang obat mungkin ya, dari kita kalau misalkan hasad gimana. Cuman mungkin saya mau nanya lebih ke kebalikannya gitu. Kalau misalkan ada orang yang dengki kita, respon yang paling baik itu kayak gimana? Oke. Gitu. Kalau ada orang yang dengki ke kita, respon yang terbaik adalah kita baikin dia. Sama kalau kita dengki, kita baikin orang yang kita dengki. Kalau kita didengki, kita baikin orang yang ngedengki ke kita. Kalau kita tahu siapa yang ngedengkiin kita, meskipun sampai zolim gitu Pak. Meskipun dianya zolim, tapi kalau kita baikin, itu bisa membuat hatinya luluh. Bukankah Nabi SAW juga didengki oleh Yahudi? Ya. Dan itu tuh salah ini nih. Yang paling salah satu yang aneh tuh Yahudi loh. Coba. Kalian seneng gak ngelihat orang lain jadi baik? Seneng kan? Jadi soleh, seneng. Yang lebih baik tuh Nabi apa orang soleh? Orang soleh. Nabi, astagfirullah. Nabi. Bayangin, orang Yahudi ngelihat ada orang manusia namanya Muhammad SAW yang awalnya soleh, lalu berubah jadi Nabi. Kan itu luar biasa banget ya. Oleh Allah diangkat jadi Nabi. Kok bisa-bisanya orang Yahudi iri, dengki ke Nabi Muhammad SAW? Ini ternyata ada manusia yang gak seneng ngelihat orang lain jadi soleh. Nabi Muhammad SAW yang awalnya soleh, naik ke level jadi super duper soleh, yaitu jadi Nabi. Lah orang Yahudi gak seneng ngelihat itu. Kok bisa? Karena emang mereka pingin Nabi terakhir dari kalangan mereka. Tapi mereka menginginkan Nabi terakhir dari kalangan Yahudi itu, dari kalangan Bani Israel, bukan karena ingin kenabiannya, tapi karena ingin apa? Reputasi. Ingin pemuliaan. Padahal gini ya, Bani Israel, memang Nabi terakhir bukan dari kalangan Bani Israel. Oke. Bukan dari klan Israel. Oke. Tapi kalau orang-orang Yahudi ini beriman pada Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi akan diakui sebagai keluarga nggak? Diaku. Karena kalau ditanya siapa keluarga Nabi Muhammad SAW, siapa? Semua pengikutnya. Ketika kita doa dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ulama menafsirkan, ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Yang dimaksud keluarga adalah umatnya. Siapapun yang beriman kepada beliau, itu keluarga beliau. Maka orang Yahudi gak usah khawatir. Walaupun orang Yahudi gak jadi Nabi terakhir gak dari kalangan Bani Israel, tapi kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya mereka akan menjadi keluarga Muhammad SAW. Bahkan lebih dekat daripada sekedar klan, lebih dekat dari sekedar keluarga, lebih dekat dari sekedar hubungan klan. Itu diakui oleh Nabi SAW sebagai keluarga beliau. Ya, jadi gitu. Makanya Salman Al-Farisi, menurut sebagian ulama, dia kan udah diusir tuh dari klannya. Udah gak diaku sebagai klannya. Dari Persia, udah diusir aja. Tapi Salman Al-Farisi itu termasuk keluarga Muhammad SAW. Walaupun udah gak diaku sebagai majusi, emang udah murtad dari majusi menuju Islam, jadi mu'alaf ya. Dan udah gak diakui sebagai anak bangsawan lagi. Tapi itu semua gak ada artinya kok. Selama aku bisa jadi keluarga Muhammad SAW, itu udah lebih dari cukup. Gitu. Ya Nabil, terjawab tadi apa pertanyaannya? Tentang respon kalau dihasati adalah kita baikin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun banyak berlemah lembut kepada Yahudi dalam rangka untuk mencuri hati mereka, ya, untuk mengambil hati mereka. Ya, saya sempat memiliki dengki kepada orang pernah membuli saya di waktu SD swasta. Karena dahulu saya pernah mengidap autisme. Dan orang yang pernah bully saya hidup sukses dan tidak merasa bersalah sama sekali. Jadi ada kepikiran ingin datangi dukun untuk minta dibunuh aja orang yang membuli saya. Teman-teman, mohon maaf kalau saya bertanya seperti ini karena saya jujur sekarang tidak melihat kehidupan orang yang bully saya. Tetapi saya dahulu sempat mengalami trauma dengan sekolah swasta yang diperlakukan tidak adil oleh guru, ya, sendiri yang lebih membela pelaku bully. Pertama untuk Yuslam Fauzan, ya, semoga Allah
mengampuni kamu ya. Dan saya kalau nggak salah udah ngasih tahu di chat WhatsApp, kamu harus taubat karena perbuatan kamu udah membuat kamu murtad dari Islam. Ketika kamu bilang saya mau ngedatengin dukun untuk mensantet orang yang membuli saya, maka ucapan itu sendiri udah merupakan ucapan kekufuran akbar. Ya, itu udah kekafiran akbar. Jadi kamu harus taubat dengan taubatan nasuha, harus syahadat lagi, dan udah kamu udah ngelakuin itu karena ini kamu udah pernah nyampain waktu beberapa bulan yang lalu. Nah, lalu gimana dengan kalau nggak salah pembulinya jadi dokter? Ini kayak kisah-kisah drama aja gitu ya. Si pembulinya jadi dokter yang sukses. Nah, gini. Kalau kamu udah punya trauma, kamu udah sakit hati banget, kamu boleh hancurin hidup dia. Boleh. Tapi dengan cara yang sesuai dengan kezaliman dia. Ya. Kamu boleh hancurin hidup dia dengan cara yang sesuai kezaliman dia. Yaitu gimana cara ngancurinnya? Bukan dengan cara kedukun. Karena kalau kamu kedukun, kamunya kafir. Terus harus gimana? Kamu blow up aja dia di medsos kayak. Atau sampaikan ke polisi. Kalau misalnya polisi nggak mau, ya udah kamu buruk-burukan dia di hadapan teman-teman yang lain. Ancam dia. Nama baik dia akan hancur. Karena saya pingin ngasih tahu ke teman-temanmu, ke istrimu, ke orang tuamu bahwasanya kamu pembuli saya. Saya udah trauma berat gara-gara kamu bully saya waktu dulu SMA. Saya akan sebarkan itu. Lakukan itu silakan. Boleh. Atau gini. Pakai dua ancaman. Saya akan sebarkan kesalahan kamu karena kamu ngebully saya dulu. Oke. Kalau kamu gak mau, saya minta tebusan atas kesalahan kamu ke saya dulu. Tinggal pilih 50 juta bayar cash atau di akhirat. Itu. Tapi kalau udah dikasih 50 juta, udah diem. Jangan udah dikasih 50 juta, habis itu disebarin juga aibnya. Ya kita jadinya zolim. Kita jadi pembuli kalau kayak gitu. Manfaatin. Udah dikasih 50 juta terus habis itu entar 50 juta kurang tambah. Udah deal-dealan kok nambah lagi. Mending dari awal mintanya 100 juta. Sok mintanya berapa sampai bikin hatimu jadi seneng, sampai hatimu jadi lega, mintanya berapa? Kata Syekh Utsaimin, kalau kita digituin, misalnya kita pernah zolim, lalu orangnya minta ke kita uang sebagai kompensasi atas kezaliman kita ke dia, wajib bagi kita untuk ngasih uang tersebut. Wajib, daripada di akhirat. Gitu. Ya jadi gitu ya yang dilakukan ya. Sok biar kamu tenang kayak gitu aja. Hancurin hidupnya, tapi dengan cara yang bener. Bukan dengan cara yang tadi pakai dukun. Kok keras banget? Iya, sekarang lebih milih untuk jadi orang yang tegas dan kuat daripada jadi orang yang lemah dan memaafkan. Gini ya, kalian harus tahu, memaafkan itu justru ketika kita punya power. Kalau kita emang gak punya power, itu bukan memaafkan, tapi pasrah. Itu namanya pasrah. Kalau kamu punya power, misalnya nih, dia udah zolimnya 10 tahun yang lalu, sekarang dia sukses, lalu kita mau hancurin nama baik dia dengan membeberkan kezoliman dia, perbuatan bully dia ke kita. Lalu kemudian dia minta ampun, minta maaf, saya minta maaf. Nah, berarti posisinya sekarang kita lagi ada di bawah atau lagi di atas nih? Kita lagi di atas nih. Dulu dia bully kita, lalu sekarang kita berhasil membalikan keadaan, kita ancam dia. Saya akan cemarkan nama baikmu. Kita berarti udah di atas kan? Nah, pas kita lagi di atas, kita lebih memilih memaafkan. Di situ baru keren. Di situ keren. Kalau kita udah memutar keadaan, lalu kemudian kita lebih memilih untuk, oke lah, baik, kamu taubat, saya maafin kamu. Ini keren. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Dan kita pun khawatir kalau dia minta maafnya basa-basi. Dia minta maafnya karena emang takut aja dibeberkan kesalahannya. Demi mencegah itu, akhirnya kita mendingan minta tebusan. Minta tebusan kita. Itu dia. Iya, gimana? Itu dia sampai ngubah akun, sampai ngubah akunnya. Akun IG. Iya. Iya, itu kan. Saya. Iya. Jadi ini sekadar teman-teman tahu ya, ini dulu Mas Yuslam tuh pengidap autisme ya, betul ya Mas ya? Dan sekarang udah sembuh? Udah berkurang? Udah berkurang ya? Ya. Maaf. Ya jadi itu beliau cerita katanya orang yang dibulinya sampai
ubah akunnya. Kalau kayak gitu sebarin aja data aslinya. Siapa orangnya, pernah sekolah di mana, wajahnya kayak gimana, fotonya kayak gimana, kemudian kita post di medsos kita. Tapi ada tapinya nih, ada kekhawatiran kalau nanti kamu yang bakalan dipenjara kalau kayak gitu. Jadi kalau emang kita nggak punya power untuk memutar keadaan, mending doain aja. Doain agar Allah membalas dia. Oke? Seperti itu ya. Wah ini Masya Allah. Jika sholat tidak sempurna saat dihisab, apakah amal kita otomatis akan buruk semua? Tergantung ketidaksempurnaannya. Kalau yang dimaksud tidak sempurna di sini adalah wudunya salah, kencingnya masih sambil berdiri sehingga kena cipratan dan kita sholat dengan cipratan tersebut. Kalau ini iya, nanti amal kita yang lain akan buruk. Tapi kalau yang dimaksud nggak sempurna ini, kita udah usaha, kencing udah aman lah. Kalaupun sambil berdiri kita lepas celana kayak, atau kita arahkan supaya nggak kena cipratan, wudunya udah bener, bacaannya udah kita berusaha perbaiki. Lalu kita kurang khusyuk, insya Allah kalau kayak gini dimaafkan oleh Allah. Ya, apakah akibat dari hasad dan dengki orang lain itu ain? Dan apa sebenarnya ain itu? Betul, ain itu penyebabnya salah satunya karena dengki kita. Jadi kalau AA dengki ke si Elwin atas suatu hal, misalnya Elwin jadi super duper kaya lalu AA dengki, kedengkian AA bisa menyebabkan Elwin hancur. Dan ingat ya, ain itu bisa menyebabkan 3. 1, sakit fisik. 2, sakit mental. 3, mati. Dalilnya apa untuk sakit fisik? Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang kita tahu, ada sahabat yang kena ain langsung sakit, meriang, langsung panas dingin. Itu sakit fisik. Adapun sakit mental, Nabi SAW bersabda, ain bisa menyebabkan seseorang yang awalnya normal, tiba-tiba dia ingin pergi ke puncak gunung untuk membunuh dirinya sendiri. Ngainin si Habib ya, di belakangnya. Si Habib tuh misalnya jadi terkenal banget, follower di TikToknya tiba-tiba jadi 1 juta gitu. Kan cuma 600 ribuan, 500 ribu. Si Habib 1 juta. Lalu dengki sama Habib, itu bisa loh, kedengkian AA ke Habib bisa membuat Habib tiba-tiba jadi pingin bunuh diri. Jadi sakit mental kan katanya. Awalnya normal, tiba-tiba jadi pingin bunuh diri. Itu ain bisa nyebabin penyakit mental. 3, bisa nyebabin mati mendadak. Kita ngeliatin, kita benci banget. Kenapa Habib harus lebih banyak dariku followernya? Mati ya. Tiba-tiba mati si Habib. Nah itu dia ain. Nah itu bahaya banget. Itu dosa ya, dosa banget teman-teman. Ya. Apakah stadium-stadium hasad tersebut ada hubungannya dengan penyakit ain? Ada. Semakin besar hasadnya, semakin besar pula potensi ngainin orang lain. Boleh dijelaskan lagi kenapa tadi ulama membolehkan dengki pada perkara dunia? Boleh. Bagus pertanyaannya. Diperbolehkannya kenapa? Pertama, tidak ada unsur benci kepada takdir Allah. Ingat ya, dengki di sini dengkinya versi yang nomor berapa? Nomor 4 alias stadium 1 alias ini mah belum disebut penyakit bahkan ya. Karena harus dipahami dulu ya Rehan ya, bahwa yang dimaksud dengki versi dengki atas urusan duniawi yang halal yang dimaafkan itu adalah 1, kita ngarepin nikmat tersebut kita dapatkan. 2, kita tidak mengharap nikmatnya hancur dari orang lain tersebut. Bahkan kita ngelihat orang lain dapat nikmat tersebut juga ikut senang. Jadi kita gak ada unsur keburukannya di situ. Kita cuma ingin duniawinya aja, cuma ingin hal itu aja deh. Nah, dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, orang yang kaya lalu dia sedekah, dia kan akan dapat pahala tuh ya. Kemudian ada orang yang kedua, dia ngarep jadi orang kaya. Dan dia ingin seperti orang yang pertama, yaitu udah kaya, suka sedekah. Nah, di poin yang kedua, orang yang kedua ini, dia ingin juga jadi kaya. Dan dia ingin banyak sedekah. Di dalam hadis ini,
dia dengkinya untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat? Hah? Ulang ya. Kayaknya susah nih bahasanya. Nabi SAW menyampaikan 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah orang yang oleh Allah diberi harta, jadi kaya raya, dan juga diberi ilmu, sehingga orang ini menggunakan hartanya untuk banyak sedekah di jalan Allah. Ini posisinya tinggi banget ya, mulia banget. Tipe kedua adalah orang yang oleh Allah tidak diberi harta, tapi dia diberi ilmu. Dan si orang yang tipe kedua ini bilang gini, andai aku kaya seperti dia, aku nih saya bisa sedekah seperti dia tuh. Nah, mau nanya, orang ini dengkinya untuk perkara duniawi atau untuk perkara akhirat? Hah, Faris? Dua-duanya. Dua-duanya. Ngerti gak? Orang ini dia iri atas hartanya, iya. Orang ini iri atas beramal solehnya, iya juga. Jadi dia ada unsur ingin dua-duanya. Nabi SAW tidak menyalahkan rasa ingin terhadap hartanya. Dan beliau memotivasi untuk ingin sedekahnya. Ngerti gak? Ya. Jadi untuk keinginan kayanya gak disalahin, berarti boleh. Tapi yang jelas diperintahkan adalah ingin banyak sedekahnya, bukan sekedar ingin kayanya doang. Ya, seperti itu. Makanya dengki, ingat loh, dengki yang maksud di sini dengki yang stadium 0 deh. Jadi kan ada stadium 4, stadium 3, stadium 2, stadium 0, nggak ada stadium 1 di situ. Kalau stadium 0 berarti emang nggak ada kebencian sama sekali ya kepada orang yang dapat nikmatnya. Nah, untuk yang stadium 0 ini dia dimaafkan atas hal-hal yang duniawi. Misalnya aku punya murid dulu di SMKDT, itu mah asli super duper ganteng banget. Dulu pernah cerita di mana marah-marahin abis-abisan dia, taunya salah orang. Jadi ada 2 orang yang punya nama yang sama. Yang pertama ya namanya sama gitu ya. Yang pertama ngelakuin hal yang tidak senonoh saat lagi ceramah. Lagi ceramah, tiba-tiba dia ngelakuin adegan pelangi dengan temennya di hadapan Arizal. Gitu. Itu kan parah banget tuh. Lagi ceramah di masjid di sebuah SMA, tiba-tiba dia ngelakuin adegan cowok sama cowok. Teman yang jadi korbannya mah risih gitu, tapi dianya berani-beraninya ngelakuin itu di depan marahin abis-abisan dia di Facebook. Taunya salah orang, marahinnya ke orang satu lagi karena wajahnya mirip. Nah, orang yang kedua ini dia awalnya bingung kenapa Ate marah-marahin saya salah apa gitu. Wajahnya mirip banget, dua-duanya super duper ganteng gitu. Nah, yang pertama marahin abis-abisan, yang kedua salah orang ya. Padahal maksudnya mau marahin yang pertama tapi malah yang kedua. Nah, si orang yang kedua ini dengan kegantengan dia yang paling ganteng di SMKDT itu tuh. Tapi dia tawadu banget orangnya. Dia tawadu banget dan dia punya teman satu asrama. Si teman asramanya wajahnya cukup good looking juga. Dia ngomong gini ke AA, saya tuh pingin kayak Fulan ya, ganteng banget kata dia teh. Nah, rasa ingin punya kegantengan kayak si Fulan itu nggak masalah, selama tidak diusahakan dengan cara yang haram. Misalnya gimana cara yang haram? Operasi kresek, dan misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Adapun kalau dia berusaha ngegantengin dirinya dengan cara pakai soklin ya itulah, pakai yang untuk wajah gitu ya, untuk pemutih, terus dia bagusin badan supaya jadi keren, ya itu nggak ada masalah gitu. Karena emang loh ada orang-orang yang wajahnya tuh nggak good looking, atau bisa dibilang deh dari sisi duniawinya jelek wajahnya. Ingat ya, dari sisi duniawi ya, kalau dari sisi Allah mah semuanya indah ciptaan Allah. Jadi wajahnya jelek, tapi ketika dia bagusin badannya itu jadi berubah banget loh. Jadi berubah banget dia. Wajahnya jadi kelihatan lebih fresh, lebih ganteng. Ini pertanyaan terakhir dari Hilmi ya. Makasih Hilmi udah hadir. Saat orang tersebut meraih sesuatu, misal ada orang yang pernah menyalahi dan merendahkan kita secara duniawi, oke? Kemudian saat orang tersebut meraih sesuatu, kita timbul rasa ingin melampaui dia. Apakah hal ini juga termasuk dengki atau hasad? Enggak.
Ini berarti termasuk hasad yang level keempat tuh. Yaitu ingin berlomba-lomba aja untuk ngalahin dia. Tapi ingat ya, menginginkan hal duniawi itu dimaafkan tapi tetap tercela. Kan berlomba-lomba dalam hal duniawi tercela. Halal nggak? Halal. Sok Faris punya 1 miliar lalu ingin punya uang 2 miliar. Boleh nggak? Boleh, tapi tercela nggak? Tercela. Jadi ingat tuh, boleh bukan berarti bagus. Boleh tapi tetap tercela. Dimaafkan tapi tetap tercela. Karena itu kita jangan iri untuk hal-hal duniawi. Yang harus kita lakukan adalah gimana target supaya kita dapat nikmat duniawi, lalu nikmat itu kita pakai untuk jembatan menuju akhirat, untuk banyak beramal soleh. Nah ini baru yang bagus. Bisa dipahami gak Hilmi? Jadi perbuatan Hilmi yang ingin melampauinya dalam hal duniawi itu sebenarnya perkara yang tidak bagus, tidak baik, walaupun dimaafkan ya. Apa perbedaannya antara hasad dan ghibthah? Ya ghibthah tuh yang tadi. Ghibthah tuh yang gak ingin nikmat dari orang lain hancur, tapi kita ingin dapat hal tersebut. Jadi kita ingin melampaui dia gitu. Ya seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Yang belum terjawab, WhatsApp Arizal gratis. Tuh udah ingetin, WhatsApp AA gratis. Ya, yang belum terjawab pertanyaan tadi, screenshot aja sebagai bukti kalau kalian hadir. Dan nomor handphone Arizal, kalian screenshot aja nih ya, nomor handphone AA nih. Yang hadir di Zoom ini kalian punya tiket gratis buat nanya. Nih, tuh ya. Silakan. Nanti tinggal kontak aja tuh. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Insya Allah di materi yang sama dan kita beresin. Semoga pekan depan kita bisa lebih khusyuk. Dan kalian coba kalau hadir ke kajian AA tuh doain. Ya. Biar AA lisannya terjaga dari menyampaikan yang salah. Agar AA bisa nyampein sepenuh hati. Agar AA bisa ikhlas. Agar AA bisa khusyuk. Kan kalau kalian ngedoain AA, terus AA benar-benar bisa maksimal menyampaikannya, yang dapat manfaat juga kalian lagi gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Sampai ketemu besok pagi jam 5.30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.